Seperti Nabi Ibrahim kan yang ditunjuk yang ngancurin patung yang paling gede, begitu. Akhirnya mereka bilang mana bisa dia gebuk, mana bisa dia ngancurin yang lain, begitu. Begitu. Jadi dalilnya tadi secara akal kalau nggak punya mana bisa argumen-argumen itu bisa tegak di hadapan para musuh. Nah, kalau Nabi gak cerdas, itu mustahil. Itu mustahil. Kenapa demikian? Li'anna al-Qur'ana dalla fi mawadhi'a katsiratin ala iqamatihim al-hujjata 'ala al-khasmi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an menunjukkan di beberapa tempat yang banyak ala iqamatihim atas menegakkannya para nabi dan rasul, menegakkan al-hujjata akan argumennya, al-khasmi pada musuhnya, pada perdebatannya. Ya karena kenapa itu menjadi mustahil kalau nabi gak cerdas terus gak mampu menegakkan hujjah? Ya karena Quran sudah banyak menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul itu bisa menegakkan hujjah di hadapan para musuh ketika dalam berdebat. Minha diantaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Kata Allah, tilka hujjatuna, adapun hal tersebut adalah argumen kami, atainaha Ibrahim ala qaumi, yang kami berikan hujjah kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Ini bukti berarti bahwasanya para nabi itu cerdas. Buktinya cerdas apa? Bisa berargumen. Kata ada orang bodoh nggak bisa berargumentasi. Iya, nggak bisa. Nggak sekolah mana tahu. Nggak baca mana tahu. Nggak tahu. Begitu. Mana tahu. Nggak tahu. Ada orang semisal ahli masalah kayu dengan orang yang sok tahu ngomongin masalah itu. Kira-kira yang menang yang mana? Yang ahli kayu. Kenapa? Dia punya ilmu, dia cerdas. Kalau satu orang yang cerdas itu bisa berargumen, bisa berdebat. Nah, sebagaimana di sini contohnya Nabi Ibrahim. Narfa'u darajatin man nasya, kami mengangkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijak lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 83. Kemudian bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, dengan sesuatu ta'iduna yang kau telah berjanji kepada kami, in kunta minas shadiqin. Ini salah narak dalil mungkin. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa jadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah kepada mereka billati dengan hujjah, hiya yang ada pun hujjahnya itu ahsanu lebih baik. Itu dalil-dalil ini yang menunjukkan bahwasanya para nabi dan para rasul mereka semua cerdas. Dengan bukti apa? Bisa menegakkan argumentasi di hadapan para musuh. Yang repot tuh berdebat kalau orang yang ngeyel, bahasanya pokoknya, repot ini. Kagak bakal menang. Kayak budek gitu gak bakal menang. Pokoknya gitu. Kalau udah orang bilang pokoknya, dan gak ada yang bakal menang oleh apa gitu. Kalau udah bilang pokoknya gitu. Bahasa itu pokoknya, wah lu bakal menang. Mau ini dipakai bukan dalil, bukan argumen, tapi pokoknya begini, bodo amat. Wah itu dan juga
tidak. Nah ini dalilnya juga secara akli bahwasanya para nabi itu cerdas. Sesungguhnya kami itu diperintahkan apa? Tidak untuk ikut kepada siapa? Para nabi dan para rasul. Wal muqtadabi, sementara orang yang diikuti la yakunu balidan, tidak ada yang bodoh. Kita sama Allah suruh ikut kepada para nabi dan para kagak mungkin banget kalau Allah suruh ngikut sama orang bodoh. Akalnya begitu dari secara akli ya, dari secara akli. Kan Allah suruh ngikutin siapa kata Allah? Para nabi dan para rasul. Tadi katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu begitu ya. Kalau udah diperintahin suruh ikut, udah kagak mungkin. Kalau bahasa kitanya, kagak mungkin yang namanya para nabi dan para rasul itu pada bodoh, kagak mungkin. Ada gitu orang bodoh, lagi makan kotoran itu bukan kotoran. Kalau seandainya orang tapi ini kan menunjukkan kepada jalan yang benar, sumber kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Itu dalilnya secara akli dan secara nakli bahwasanya para nabi dan para rasul itu fatonah cerdas. Kemudian yang kedua asidku, para nabi dan para rasul itu sifatnya asidku, tadi sesuai yang disampaikan dengan kenyataan. Wa dalilu ala dalika, dalil yang menunjukkan atas kejujurannya para nabi dan para rasul. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa sadaqallahu wa rasuluh. Ya, benar, maha benar Allah wa rasuluh dan para utusannya. Benar apa? Maha benar Allah dan para utusan. Tahu dari mana dalilnya ini? Surah Al-Ahzab ayat 20. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa sadaqal mursalun. Ini surah ya. Ini kan ayat sebelumnya bilang qalu ya wailana man ba'asana bimmar hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana, setelah ditiupnya sangkakala yang kedua tuh di ayat yang berikutnya, wa nufikha fisuri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim. Ditiup itu sangkakala yang kedua, qalu ya wailana, mereka pada bangun dari kuburannya. Ya wailana, celaka kita, celaka. Membahasana mimbar, siapa yang bangunin kita ini dari tempat istirahat, dari tempat tidur? Dijawab, hadza ma wa'ada rahman, ini janjinya Allah. Tahu hari ini tahu. Hadza ma wa'ada, ini janjinya Allah. Wa sadaqal, dan benar para utusan. Begitu. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa dzkur fil kitab Ismail, dan sebutlah olehmu wahai Nabi Muhammad fil kitab, di dalam Al-Qur'an, Ismail, tentang ceritanya Nabi Ismail alaihi salam. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ismail adalah sosok yang jujur dalam berjanji. Kalau kata kita siang makan mie ayam, benar makan mie ayam siang, itu namanya janjinya benar. Ntar malam kita makan bakso, benar, nggak meleset. Aduh maafin ya. Itu namanya ingkar janji. Wa kana rasulan nabiyya, Nabi Ismail adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Ini kalau baca cerita surah Maryam dari awal adalah buah dari kesabaran Nabi Ibrahim dalam berbagai macam bentuk ujian yang diberikan oleh Allah. Makanya kan beliau berjulukan Abul Anbiya. Kenapa? Karena keturunannya itu dianugerahkan Allah menjadi para
Rasul. Punya bini 2, anaknya soleh semua. Luar biasa itu. Ya, ada kita yang begitu. Ada. Ya, susah. 2 hari.